Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. So'imin, so'imat, muhajirin, muhajirat dimanapun Anda berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari-hari yang Anda lalui dalam bulan Ramadan semuanya menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang Anda persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, baik tilawahnya, sedekahnya, siyamnya maupun qiyamnya, semuanya menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara kajian Majalis Syahr Ramadan, membedah karya yang ditulis oleh Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saudara sekalian, kita berjumpa pada pertemuan yang ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan berbicara adab-adab saat kita melaksanakan siam. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya selalu ada adab untuk menjaga agar ibadah tersebut terlaksana dengan bijaksana. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar rukun maupun syarat yang kita kerjakan, tapi adab-adab yang harus kita jaga juga. Misalkan makan ada adabnya, sholat ada adabnya, demikian juga ibadah siam ada adab yang harus menyertainya ketika kita melaksanakannya. Para ulama membagi adab dalam siam ada dua. Yang pertama adabun wajibah, adab-adab yang wajib kita tunaikan, dan adabun mustahabbah, adab-adab yang disunnahkan untuk kita tunaikan. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara dulu pada adab-adab yang wajib. Setidaknya ada dua adab yang harus kita jaga agar pelaksanaan ibadah siam yang kita laksanakan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dua adab yang wajib ini tidak kita laksanakan dan kita tidak tunaikan, maka ibadah kita hanya menahan rasa lapar, hanya menahan rasa haus, lemas, tapi tidak mendapatkan pahala, hanya menggugurkan kewajiban, tetapi pahalanya gugur, tidak kita dapatkan. Maka perlu kita jaga, karena ini merupakan adab-adab yang wajib. Nah, apa saja adab-adab yang wajib tersebut? Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Famin adabil wajibah, di antara adab-adab yang wajib yang dilaksanakan oleh orang yang berpuasa adalah ayyakuma sha'imu bima aujaballahu alaihi minal ibadatil qauliyah wal fi'liyah. Hendaklah orang yang berpuasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, baik itu kewajiban yang sifatnya qauliyah, perkataan ataupun keyakinan, atau yang sifatnya fi'liyah atau sifatnya perbuatan kita. Wa min ahammiha, dan di antara adab yang paling utama kata beliau adalah as-salatul mafruḍah allati akidu arkanil Islam ba'da syahadatain, yaitu sholat 5 waktu. Di mana sholat 5 waktu sebagaimana kita tahui adalah ibadah yang paling utama, rukun Islam yang paling utama, yang paling ditekankan setelah syahadatain. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini penting kita sorot karena ada sebagian saudara-saudara kita yang mereka sangat rajin melaksanakan puasa Ramadan. Mereka bangun pada malam hari untuk melaksanakan tarawih. Mereka juga kadang lembur sampai sahur, namun mereka tidak menjaga sholat 5 waktu. Terkadang ada sholat 5 waktu yang mereka laksanakan, contohnya sholat subuh secara berjamaah, mereka laksanakan karena habis sahur lanjut sholat subuh. Tapi ada sholat yang mereka lewatkan, di antaranya sholat duhur, karena capek pada malam hari, mereka tidur sampai kemudian lewatlah waktu duhur. Tidak diqadha, tidak juga dilaksanakan tepat waktu. Ini adalah perbuatan yang sangat salah dan betul-betul berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadah siam adalah rukun Islam, siam Ramadan. Demikian juga ibadah salat 5 waktu, rukun Islam, bahkan rukun kedua setelah syahadatain. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meremehkan salat walaupun dia masih melaksanakan siam, maka dia telah mengikuti syahwatnya dan dia terancam untuk masuk ke neraka goi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 sampai ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fal khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwati fasawfa yalqauna ghayya. Berlalu setelah mereka satu generasi yang adaa'us shalah. Generasi ini punya ciri-ciri meremehkan salat. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Meremehkan salat itu pasti mengikuti syahwat. Orang yang mengikuti syahwat seringkali meremehkan salat. Jadi dua hal ini sangat erat kaitannya. Seringkali yang menyebabkan orang meremehkan salat karena dia mengikuti syahwat. Dan orang yang mengikuti syahwat biasanya pasti meremehkan salat. Orang-orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghayya. Maka fasaufa yalqauna ghayya. Dia akan dimasukkan ke neraka ghayy. Ke neraka ghayy, neraka yang cukup mengerikan sekali di mana makanannya, minumannya berasal dari kotoran penduduk neraka lainnya. Makanannya, minumannya dari kotoran, dari kencing, dari nanah penduduk neraka lainnya, saudara sekalian. Illa man taba wa amana wa amila shaliha fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali kalau mereka bertobat, serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk penjagaan salat 5 waktu adalah dilaksanakan secara berjamaah, bukan dilaksanakan di rumah, enggak ada hujan, enggak ada yang menghalanginya, dia enggak takut, bukan seorang yang sedang dicari-cari DPO, malah dia melaksanakan di rumahnya. Ini enggak benar. Hanya perempuan yang melaksanakan di rumah padahal dia tidak ada uzur syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang meremehkan salat dan dia tidak mau melaksanakan secara berjamaah, itu biasanya ciri-ciri orang munafik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya ingin sekali andaikan ada orang yang menggantikan aku mengimami salat dan aku pergi bersama dengan beberapa orang membawa kayu bakar, beberapa ikatan kayu bakar, mencari orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, akan kubakar rumahnya, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Bahkan dulu ada salah seorang sahabat yang buta. Dia datang menemui Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya orang buta, tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Ya Rasulullah, bolehkah saya salat di rumah? Rasulullah SAW awalnya memperbolehkan, memberi keringanan. Namun beberapa langkah sahabat ini meninggalkan Nabi, dipanggil sama Rasul. Ya fulan ta'al, as-sami'ta nida' as-salah, kamu mendengar panggilan salat, yaitu adzan? Sahabat ini mengatakan, iya ya Rasul, fa'ajib. Kalau begitu kamu wajib mendatanginya, wajib melaksanakan salat di masjid, padahal dia buta. Bagaimana dengan kita yang sehat, fisiknya sehat, mata juga sehat, bahkan ada motor. Saudara sekalian, bahkan mungkin masjidnya hanya beberapa meter dari rumahnya. Lebih wajib dan lebih utama untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang meremehkan salat, terutama salat Isya sama salat subuh, itu di antara ciri orang munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Athqalu sholati alal munafikina salatul Isya wa salatul fajri." Sesungguhnya salat yang paling berat yang dilaksanakan oleh orang munafik adalah salat Isya dan salat Fajar, salat subuh. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adab wajib yang pertama, yaitu apa? Menjaga dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Tadi salat, ada juga kewajiban kepada orang tua, menghormatinya, mencari maisha bagi laki-laki, menutup aurat bagi perempuan. Itu adalah kewajiban dan adab-adab yang dijaga oleh seorang yang melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai dia melaksanakan puasa sementara auratnya dibuka terus. Puasanya memang tetap sah, tapi pahalanya gugur atau berkurang sama sekali. Kemudian adab yang kedua yang harus dijaga oleh orang yang melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa adalah apa? Wa minal adabil wajiba an yajtaniba as-shaimu jami'a ma haramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al. Yaitu orang yang berpuasa harus menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya. Baik itu berupa perkataan, perbuatan. Nah, jamaah sekalian, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang haram. Baik itu sifatnya batiniyah, contohnya iri, dengki, benci kepada sama muslim. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Hati kita harus disucikan dari perkara-perkara yang mengotori jiwa kita.
atau perkara-perkara yang sifatnya nampak, zahir. Contoh menonton film-film yang tidak benar, film porno misalkan, ataupun pacaran, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan. Kalau masih dilaksanakan dan ngotot, ibadah puasanya tetap sah, tapi pahalanya gugur, capek. Dia puasa, letih, loyo, dia tidak makan, tidak minum, ternyata pahalanya tidak dia dapatkan, hanya menggugurkan kewajiban. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Anda menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama apapun, walaupun atas nama investasi, walaupun atas nama mengembangkan ekonomi umat, atau atas nama mengembangkan ekonomi bangsa. Anda tidak diperbolehkan melegalkan miras, kemudian mengundang orang untuk investasi miras, walaupun atas nama ekonomi, tidak diperbolehkan. Karena itu adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya bisa terjerembab dalam kemurtadan. Murtad, ini ijma' para ulama, maka tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Atau di antara perbuatan yang wajib kita jauhi, wayajtanibu al-ghibata, yaitu menjauhi ghibah. Apa ghibah? Dzikraka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi sawaun dzakartahu bima yakrahu fi khalqatihi kal a'raji wal a'ra wal ama ala sabil aibi wa dam aw bima yakrahu fi khuluqi kal ahmaq was safi wal fasik wa nahwihi. Yaitu apa? Kita menyebut-nyebut kekurangan saudara kita dalam konteks meremehkannya, atau dalam konteks kita melecehkannya, baik itu aib yang sifatnya fisik, seperti dia pincang, buta, dia itu adalah orang yang tuli, atau aib yang sifatnya akhlak. Contoh dia bodoh, dia makannya banyak, kemudian dia berbuat kefasikan begini-begini, tidak diperbolehkan, kecuali dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Itu beda ceritanya. Tentu di sana ada syarat-syaratnya. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya adalah apa? An-namimah. Kita harus menjauhi an-namimah. Apa itu namimah? Beliau menjelaskan naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi liyufsida bainahuma wa hiya min kabairid dunub, yaitu kita menukil perkataan orang lain kepada seseorang untuk merusak hubungan keduanya. Adu domba. Adu domba. Walaupun perkataan tersebut benar, tapi kalau seandainya itu memunculkan potensi konflik, apalagi dibumbui dengan mimik muka, dengan intonasi bahasa, atau dengan body language, menyebabkan orang ini nggak suka dengan saudaranya tadi, maka itu namimah, dan ini termasuk dosa besar yang kelak di hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat semua amal soleh kita bisa hangus. Hati-hati saudara sekalian. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah suatu waktu berjalan dengan beberapa sahabat melewati sebuah kuburan, dan kuburan tersebut masih basah tanahnya karena barusan dikuburkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dua orang ini sedang diadab oleh malaikat di kuburan. Keduanya tidak diadab karena dosa-dosa besar, tetapi amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli. Yang satu ketika buang air kecil, dia tidak menjauh dari percikan-percikannya, sehingga mengenai celananya atau mengenai gamisnya, dia pun wudhu sholat memakai gamis atau celana yang terkena percikan air kencingnya. Kemudian wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Sementara kuburan yang satu diisi oleh orang yang kemana-mana namimah, adu domba. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dosa yang menyebabkan pahala kita berguguran, pahala-pahala puasa kita. Kemudian di antara juga adalah apa? Wa yastanibu al-ghish, menjauhi penipuan dalam muamalah, dalam jual beli. Terutama Ramadan biasanya jual belinya sangat ramai, khususnya masalah kurma, makanan berbuka, atau hal-hal yang berbau Arab atau berbau sunnah. Hati-hati jangan menipu, karena Anda menipu saudara Anda, ibadah siam Anda gugur. Rasulullah SAW pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian daripada golongan kami, bukan dari golongan umat Islam.
Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan yang terakhir di antara perkara yang harus dijauhi di bulan Ramadan adalah apa? Wa yastanibu al-ma'azifa, yaitu menjauhi alat-alat musik. Alat-alat musik itu gitar, piano dan sejenisnya. Karena itu adalah lahwal hadis, yaitu alat yang melupakan orang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Ada di antara manusia yang membeli lahwal hadis, hal-hal yang membuat orang itu jauh dari berzikir kepada Allah, seperti nyanyian dan alat musik, liyudilla an sabilillah, agar menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yattakhidhahu huzwa, dan mereka menjadikan jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai permainan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan mereka. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika menafsirkan lahwal hadits, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh huwal ghina." Lahwal hadits yang diharamkan dalam ayat tadi, yaitu surat Luqman ayat 6, kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, adalah al-ghina, nyanyian, termasuk alat yang membuat nyanyian tambah bagus, tambah enak didengar. Entah itu gitar, kecapai, kemudian juga biola dan sejenisnya. Jauh perkara-perkara tersebut jemaah sekalian. Jangan sampai pahala kita berguguran gara-gara kita tidak tahan untuk mendengarkan musik, bermain alat musik. Masih ada cara-cara lain untuk menghilangkan kejenuhan. Baca Al-Quran, kemudian bisa menonton ceramah-ceramah yang baik di YouTube, atau ceramah-ceramah inspirasi jamaah sekalian. Barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu menjaga adab-adab yang wajib agar ibadah puasa kita menggugurkan kewajiban kita sekaligus meraup keuntungan pahala. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.